sudah melihat video ini. Saya Agung Purba. Mari kita simak berikut penjelasan tentang teknologi informasi revolusi industri 5.0. Society 5.0. Perkembangan teknologi industri bermula sejak awal peradaban manusia. Pada masa purbakala, teknologi masih minim serta sangat bergantung pada alam. Berburu dan memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi suatu keuangan hidup. Yakini pada masa itu dimulai pola society 1.0 atau bisa disebut juga hunting society. Lalu, sering dengan meningkatkannya, keilmuan manusia mulai dikenal revolusi society 2.0 atau bisa disebut juga dengan agricultural society. Cara mendapatkan makanan berubah. Perkembangan peradaban society 1.0 hingga society 5.0. 1. Society 1.0 atau hunting and gathering. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. 2. Society 2.0 atau disebut agrikultural. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultural ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. 3. Society 3.0 atau disebut industrial. Populasi manusia semakin membengkak. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan uang dan jasa semakin besar sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai, dengan pendatang menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Society 4.0. Informasi dengan ilmu pengetahuan manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Definisi dari Society 5.0. Definisi dari Society 5.0, masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasi ruang dunia maya, ruang dunia fisik. Contohnya seperti dengan informasi yang melimpah, pencarian dan analisis informasi yang diinginkan sulit dan memberikan. Namun Society 5.0 ini membebaskan manusia dari pekerjaan yang berat dalam menganalisis sejumlah informasi yang besar. Bagaimana cara kerja Society 5.0? Di masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan, dan hasil analisis diumpamakan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktikum umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis oleh manusia. Namun, di masyarakat 5.0 ini, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh melebihi kemampuan manusia diumpamakan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Society 5.0 dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial. Dalam menghadapi perubahan besar di dunia, teknologi baru seperti IoT, robot, dan data besar yang semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat terus mengalami kemajuan. Jepang berupaya menjadikan Society 5.0 kenyataan sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologi-teknologi baru ini dalam sebuah industri dan kegiatan sosial dan mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah-masalah sosial secara paralel. Pengembangan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial di masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 akan membawa tentang masyarakat yang berpusat pada manusia dalam masyarakat sampai sekarang. Suatu prioritas pada umumnya telah ditempatkan pada sistem sosial, ekonomi, dan organisasi dengan hasil bahwa kesenjangan telah muncul dalam produk dan layanan yang diterima individu. Berdasarkan kemampuan individu dan alasan lainnya, sebaliknya Society 5.0 mencapai konvergensi lanjutan antara ruang maya dan ruang fisik, memungkinkan berbasis data besar dan robot untuk melakukan atau mendukung sebagai agen pekerjaan dan penyesuaian yang telah dilakukan manusia hingga saat ini.